Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Halo, apa kabar kakek, nenek, opa, oma, bapak, ibu, saudara-saudari sekalian di seluruh tanah air dimanapun Anda berada. Bagaimana kabarnya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Puji syukur pada Tuhan bahwa 31 Oktober ini kita berkumpul kembali, bisa join dalam acara seminar Beauty and Wellness yang diselenggarakan Iris Beauty Clinic, dan khusus edisi hari ini akan dipersembahkan topik tentang nutrisi optimal untuk menjaga nutrisi bagi lansia. Dan satu hal lagi yang akan dibawakan adalah tentang wisata medis untuk menjaga keluarga sehat. Nah, apakah itu? Kita akan ulas satu persatu. Nah, sebelum kita mulai, perlu saya jelaskan bahwa kali ini Iris Beauty Clinic bekerja sama dengan Lions Club Surabaya Surya dan Lions Club Surabaya Kencana. Dan acara hari ini didukung oleh PT Fresenius Kabi Indonesia. Apa itu? Kita akan jumpa satu persatu. Dan sebagai pembukaan, saya akan undang Presiden dari Lions Club Surabaya, Surya dan Kencana. Saya persilahkan pada Presiden Yusuf Gunawan. Selamat siang, Presiden Yusuf Gunawan. Oke, Halo. selamat siang, Dr. Santi. Ya, salam sehat selalu, Selamat Presiden Kun. Silahkan disampaikan sepatah kata. Ya, sehat semua. Silahkan, Pres Kun. Selamat sore Bapak Ibu, Opama sekalian, dan para sahabat Lion yang saya kasihi. Salam sejahtera bagi kita semua. Untuk PT Fresenius Kabi Indonesia dan Iris Beauty Clinic, terima kasih atas kerjasamanya. Dan untuk para narasumber, Dr. Christina Rusli dan Dr. Santi Sadikin, terima kasih dukungannya. Buat Bapak Ibu sekalian, serta para sahabat Lion, selamat mengikuti seminar ini dan semoga memberikan manfaat bagi kita semua. Selamat sore sekali lagi. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Presiden Yusuf Gunawan untuk sepatah kata dan dukungannya dalam acara ini. Nah, sejawat sekalian, bagi seluruh kakek, nenek, opa, oma, bahwa sekarang kita saat ini sudah berada di masa PPKM yang semakin turun levelnya, dan puji syukur pada Tuhan dengan semua aktivitas yang mulai berjalan, kita semua tetap diberi kesehatan. Nah, sekarang kita ingin lebih melangkah lagi bagaimana supaya kita bisa menjalani aktivitas dengan kesehatan yang optimal, kita happy, dan semuanya tetap sehat. Nanti ini akan diulas ya oleh narasumber kita yang cantik dan imut. Saya sapa dulu, sudah hadir di sini Dr. Christina Rusli, ya, spesialis gizi klinik. Halo Dr. Christina. Suaranya minta tolong di-unmute. Oke. Sore, Dok. Selamat sore, Dr. Christina. Terima kasih kehadirannya di acara Beauty and Wellness seminar online ya. Sekali lagi, Dr. Christina semoga sehat selalu, dan hari ini Dr. Christina siap sharing dengan para opa-oma sekalian ya, terutama nutrisi ya yang dibutuhkan mereka semua. Ya, baik, terima kasih Dr. Christina. Saya mohon izin sebelum Dr. Christina sampaikan, nanti di awal saya akan sampaikan dulu bagaimana wisata medis. Begitu ya, Dr. Christina? Baik. Ya, silakan, Dok. Ya, Bu Fasya, selamat sore. Halo, selamat sore, Dokter Santi, Dokter Christine. Iya, terima kasih Bu Fasya yang cantik. Di sini sudah hadir. Terima kasih. Nanti kita akan dengar penjelasan Bu Fasya ya. Para pendengar sekalian sudah antusias nih. Apa ini Fresupin? Oke, kita jalani satu persatu acara hari ini. Baik, saya izinkan saya memulai yang pertama. Ya, minta tolong PowerPoint. Nah, bagi Anda sekalian, bagian dari kita ada yang pada saat lalu di mana angka COVID naik, mungkin dari antara kita atau keluarga juga menderita COVID, ya. Dan setelah kita sembuh dari COVID, masih ada gejala sisa yang dikeluhkan. Banyak pasien yang datang pada kami, para dokter, dengan mengeluhkan pasca selesai COVID, kenapa ya rasanya nafas tidak lega? Kenapa ya rasanya masih ada saya ini lebih mudah lelah,
kemudian lebih gampang pusing, ya, ada yang gangguan pencernaan, macam-macam seperti itu. Nah, ya, di sini saya akan jelaskan bagaimana wisata medis akan membantu kita untuk lebih menjaga kesehatan secara optimal. Ini secara ringkas CV saya bahwa saya dokter umum dan saya lebih banyak berpraktek di bidang estetika medis. Kemudian berikutnya, next lagi. Oke. Nah, ini wisata medis untuk menjaga keluarga sehat. Next lagi. Sehat begitu berarti kita sangat menyadari pada saat kita menjalani pandemi COVID-19, ya, kita semua bersyukur pada Tuhan bahwa sampai saat ini diberi kesehatan dan segala upaya tetap kita lakukan untuk menjaga kesehatan baik jasmani maupun rohani. Next slide. Prokes 5M, ingat untuk tetap kita jalankan. Yang pertama mencuci tangan, sering memakai masker, menjaga jarak, ya, menghindari kerumunan, dan membatasi aktivitas mobilitas. 5 prokes ini tetap kita jalankan sambil kita melaksanakan kembali aktivitas bekerja, kembali aktivitas di sekolah, dan lain-lain. Next slide. Nah, yang perlu diingat, kesehatan itu bukan hanya secara fisik, tapi kesehatan itu adalah suatu balance atau suatu keseimbangan antara mind, body, and soul. Bagaimana kita berupaya untuk membentuk suatu balance ini sehingga kesehatan kita akan menjadi suatu kesehatan yang holistik seutuhnya. Ini yang akan mendukung kehidupan kita lebih optimal. Next slide. Mind. Pikiran yang tenang dan damai adalah sumber pada kesehatan tubuh. Kalau kita memiliki pikiran yang tenang dan damai, ini akan memberikan energi yang positif dan berpengaruh pada kesehatan tubuh. Pada body, kesehatan fisik tentunya disesuaikan usia. Bebas dari penyakit infeksi dan dari jenis penyakit metabolisme macam-macam seperti diabetes mellitus, hipertensi, hiperkolesterol, resiko dengan penyakit jantung kardiovaskuler, dan semua organ-organ tubuh bekerja dengan optimal. Ini adalah definisi sehat secara fisik. Kemudian soul. Jiwa seseorang adalah inti dari kehidupan manusia. Dalam hal ini yang penting adalah relasi antara manusia dengan yang di atas, Sang Pencipta. Dan ini didasari dengan kehidupan spiritual, agama, dan kepercayaan masing-masing. Ini akan memperkuat kehidupan manusia. Nah, keseimbangan antara mind, body, and soul ini yang kita upayakan agar kita bisa menjaga kesehatan yang optimal. Slide berikutnya. Bagaimana kita menjaga kesehatan pasca pandemi COVID-19? Pertama, medical check-up. Lakukan medical check-up dengan pengawasan dari nakes. Ya, Anda tentunya di kota masing-masing, di area masing-masing, ada dokter, ada perawat yang bisa dihubungi. Ini akan membantu Anda coba konsultasikan kondisi saat ini. Kalau ada keluhan, kita jaga supaya jangan sampai penyakit berkelanjutan. Ya, yang kedua, menjaga asupan nutrisi dan vitamin sesuai kebutuhan. Tentunya asupan nutrisi disesuaikan dengan usia. Ada masa-masa di mana kita sulit mendapat asupan yang cukup, terutama ini para warga senior kita, para lansia, opa, oma, kakek, nenek. Di sini kita penting hari ini akan membahas bagaimana mencukupkan kebutuhan nutrisi. Ketiga, obat rutin yang dikonsumsi ini juga sesuai dengan riwayat penyakit, sesuai kondisi usianya. Ya. Keempat, olahraga teratur. Kebiasaan selama pandemi yang sudah mulai menjadi ini ya kebiasaan di masyarakat dengan berolahraga. Tentunya ini jangan berhenti sampai dengan pandemi selesai. Olahraga ini kita teruskan. Ya. Kemudian yang kelima, berjemur matahari. Berjemur matahari sudah menjadi kebiasaan juga untuk warga kita karena matahari memang memberikan sumber menstimulasi vitamin D di dalam tubuh dan ini berkaitan untuk menjaga imunitas tubuh. Keenam, be happy, ya, dan semangat beraktivitas dengan prokes. Happy dan suatu kebahagiaan ini juga akan mempengaruhi seperti tadi di awal sudah disebutkan bahwa mind, body, and soul ini adalah satu kesatuan untuk mewujudkan kesehatan seseorang. Oke, next slide. Sekarang bagaimana tips menjaga kesehatan bagi Anda yang penyintas COVID?
Yang pertama, kontrol pada dokter dan kita lakukan medical check up berkala. Ya, bila ada keluhan atau gejala sisa dari apapun keluhan Anda di masa menderita COVID kemarin dan saat ini masih ada gejala sisa, konsultasikan lebih lanjut. Mungkin ada beberapa terapi yang masih perlu diteruskan. Mungkin bukan terapi, tapi perlu ada exercise yang dilakukan untuk membantu memperbaiki fungsi tubuh lebih baik. Ya. Ketiga, asupan nutrisi tetap diperhatikan, beserta vitamin yang dibutuhkan. 4, olahraga dan latihan napas, ya, karena kemarin pada saat menderita COVID, kebanyakan peradangan inflamasi terjadi pada area paru. Ini yang dominan terjadi. Biasanya masih ada rasa seperti nafas tertekan, terkadang rasa berat di paru-paru untuk bernafas. Ada trik-trik atau cara-cara bagaimana kita melatih pernafasan sehingga fungsi paru-paru kita lebih optimal. Kemudian, 5, be happy dan mulai aktivitas bertahap. Ya, lakukan istirahat yang cukup juga, hindari kelelahan atau terlalu forsir dalam bekerja ataupun dalam belajar. Baik, next slide lagi. Mungkin saya ulas sedikit bagaimana gejala sisa yang kita jumpai pada penyintas COVID. Yang satu, kadang terjadi gejala sisa berupa gangguan persarafan dan peredaran darah di otak. Misalnya, mudah ngantuk, rasanya mudah lelah, sampai pada beberapa pasien bisa sampai terjadi stroke. Yang kedua, pada saluran pernapasan, area hidung, telinga, dan tenggorokan. Pada saat yang lalu mungkin terjadi anosmia, di mana kita mengenal istilah anosmia itu adalah kita kesulitan dalam mencium bau. Kita kesulitan membedakan bau. Dan gejala ini sampai sekarang sudah mulai bisa mencium, tapi tidak 100% kembali. Apa yang harus dilakukan? Nah, inilah salah satu gejala sisa. Kemudian pada area mulut. Beberapa penyintas COVID pada area mulut kita jumpai jamur, di mana tandanya lidah ada keputihan, seperti kita jumpai pada bayi, biasanya ada warna keputihan, dan ada beberapa penyintas COVID yang terdapat kutil di lidah. Sehingga ini mengganggu pada saat kita mengunyah makanan. Ya, paru-paru. Tadi saya ungkapkan, sering terjadi napas yang tidak lega, ini mirip seperti tanda PPOK atau penyakit paru obstruktif menaun. Ya, kemudian pada jantung dan ginjal, bisa juga terjadi tadinya tidak hipertensi, sekarang pasca COVID, kenapa tensi selalu tinggi dengan segala keluhan yang dirasakan, mudah pusing, tension, headache, dan macam-macam. Pembuntuan jantung koroner juga bisa terjadi. Next slide. Gejala sisa yang lain. Kita turun pada saluran cerna. Ada beberapa pasien masih ada yang mengeluhkan rasa tidak nyaman di lambung, kembung, mual, ya. Bahkan ada yang sampai gangguan BAB. Ya. Kemudian diabetes mellitus. Pada beberapa pasien yang awalnya sebelum COVID tidak menderita diabetes mellitus, saat ini terjadi gula darah yang cenderung naik. Jadi ini perlu dilakukan kontrol lebih lanjut. Dan biasanya di bawah pengawasan dokter penyakit dalam, bagaimana untuk controlling diabetes mellitus pasca COVID. Ya, tanda-tandanya bisa dari mata yang kabur. Ada seorang ibu yang biasanya saya nyetir mobil biasanya nggak apa-apa. Kenapa sekarang kalau nyetir mobil rasanya kabur? Ternyata setelah dicek gula darahnya 390 tanpa disadari. Beliau adalah seorang penyintas COVID. Ya, ada juga pasien yang mengeluhkan kok rasanya kedinginan, seperti di tangan, di badan, di tangan rasanya kedinginan. Sesaat, ternyata dicek gula darahnya juga tinggi. Pada sebelumnya tidak ada diabetes mellitus. Kemudian ada lagi gejala seperti sering kencing. Nah, ini adalah tanda-tanda dari diabetes mellitus. Baik, gejala lain lagi, deep vein thrombosis, atau yang disebut kalau di istilah medis DVT. DVT ini adalah pembuntuan pada pembuluh darah tungkai, dengan keluhan yang utama adalah nyeri di tungkai yang sangat. Jadi nyeri ini biasanya muncul tiba-tiba sehingga pasien merasakan sangat kaku dan ini memang harus cepat pertolongannya, obat yang diberikan tepat, perlu mendapat penanganan dari dokter khusus untuk pembuluh darah
ya, vaskuler ya. Jadi supaya tidak terjadi efek yang merugikan yang menetap. Kemudian yang ke-9, infeksi jamur. Banyak sekali beberapa penyintas COVID yang terjadi infeksi jamur juga pada area kulit dan kelamin tanpa disadari. Pada beberapa wanita ada yang mengeluhkan, kenapa saya gatal? Maaf, di area kelamin. Ya, ternyata setelah diperiksa, ternyata ini adalah jamur di area kelamin dan ini juga karena pasca penyembuhan dari COVID. Baik, ya. Begitu banyak gejala sisa yang masih menjadi PR para nakes saat ini untuk menangani sampai tuntas. Oke, next slide. Nah, program wisata medis. Iris Beauty Clinic meluncurkan program ini khusus untuk Anda sekalian, khusus untuk warga Indonesia, bahwa program di Klinik Iris ini berupaya untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga, yaitu dengan apa? Yang pertama, kami menyediakan medical check-up, baik untuk awam, ya, untuk umum, maupun bagi Anda yang lalu adalah penyintas COVID, di mana nanti untuk medical check-up akan diarahkan oleh dokter, dan hasil medical check-up juga mendapatkan konsultasi dokter untuk lebih lanjut ditangani agar semua keluhan-keluhan Anda bisa teratasi dengan baik. Yang kedua, relaksasi dan skincare ini akan ditangani oleh tim profesional kami dari Klinik Iris, akan membuat Anda untuk dirawat kulitnya kembali sehat dengan perawatan facial, perawatan body, dan perawatan rambut, sehingga kita kembali segar dan bersemangat. Ya. Kemudian yang ketiga adalah program berwisata Nusantara. Nah, ini menjadi mimpi kita semua. Di saat pandemi sudah selesai, kita mulai ingin memikirkan gimana ya kalau kita ke tempat yang pemandangannya bagus, ke tempat di alam terbuka, di area pantai, di area mana, di area mana. Nah, kami juga bekerja sama untuk menyediakan wisata Nusantara ini, terutama saat ini adalah destinasi ke Komodo Island dan Dewata Island. Ini tetap menjadi favorit ya, Pulau Bali. Ya, di mana destinasi wisata ini sudah dipertimbangkan relatif aman dan nyaman sesuai dengan protokol kesehatan. Oke, next slide. Untuk medical check-up wisata medis yang kami sediakan ini akan terdiri dari general medical check-up. Ya, untuk general medical check-up ini dilakukan pemeriksaan darah. Mohon diklik tip admit untuk darah. Nah, ini adalah beberapa item yang akan kami sediakan, pemeriksaan darah lengkap, urin lengkap, kemudian fungsi ginjal ya. Jadi akan diperiksa beberapa fungsi ginjal seperti bun kreatinin, asam urat, gula darah puasa. Kemudian juga akan dicek bagaimana fungsi liver dan kemudian dicek juga kondisi profil lemaknya mulai dari kolesterol, trigliserid dan HDL, LDL. Baik, kita kembali kepada slide yang utama tadi. Berikutnya, bagi Anda yang penyintas COVID, ada beberapa item yang kita perlu detail periksa. Kita coba lihat apa itu, silakan. Ini ya, untuk darah lengkap, gula darah acak, kemudian SGPT, SGOT. Nah, satu hal lagi adalah dedimer. Dedimer adalah salah satu poin yang kita bisa lihat dari pemeriksaan darah untuk melihat bagaimana perkembangan di dalam terutama kondisi kualitas darah kita. Di sini akan kita bisa lihat. Kreatinin juga, bun serum kreatinin ini adalah fungsi ginjal dan CRP ini tanda pasca inflamasi ya. Kita akan lihat di sini juga pada para penyintas COVID. Oke, kita kembali lagi ke slide yang utama. Nah, kemudian bila perlu foto toraks. Foto toraks ini untuk melihat bagaimana kondisi paru-paru. Apakah masih ada misalnya perlekatan pasca inflamasi, pasca COVID. Nah, di sini kita perlu lihat dengan foto toraks. Nah, kemudian ada lagi pilihan yang terakhir, yang ketiga, yaitu kalau kita ingin cek semua kita warga Indonesia ini hampir berapa persen ya sudah sekian banyak yang mendapatkan vaksin COVID-19 dan itu yang menjadi salah satu keberhasilan Indonesia menurunkan level PPKM ya. Nah, pasca kita mendapatkan vaksin COVID-19 ada satu yang perlu kita cek, yaitu antibodi untuk SARS-CoV-2. Kita sebut dengan RBD. Ya, ini untuk melihat berapa titer antibodi yang muncul di tubuh kita pasca kita mendapatkan vaksin. Apakah Anda mendapatkan vaksin sekali, 2 kali, atau bahkan untuk para sejawat nakes sudah mendapatkan 3 kali, kita bisa melihat antibodi kita berapa banyak. Dan satu lagi, vitamin D. Saat ini, seluruh masyarakat masih mengkonsumsi vitamin D karena begitu banyaknya masyarakat
sudah ini ya mendapatkan wawasan bahwa perlunya vitamin D untuk menjaga imunitas, maka kita sebetulnya perlu tahu berapa kadar vitamin D di dalam tubuh kita. Untuk itu menentukan berapa dosis vitamin D yang kita butuhkan sesuai kadar yang sudah ada di tubuh kita. Baik, jadi ini semua kami persembahkan dari Klinik Iris untuk membantu Anda sekalian medical check up, sekaligus kita akan mendapatkan bonus wisata medis. Kita lihat selanjutnya, slide. Oke, ini yang dipersembahkan dari Iris, nanti mendapatkan voucher untuk bisa digunakan voucher perawatan di Iris, yaitu bisa facial. Facial itu enak kita berbaring sambil dibersihkan, baik untuk kulit berminyak, kulit kering, ataupun kulit sensitif. Yang selama ini karena bermasker, kulit kita jadi masalah, bisa bersih dengan dilakukan facial. Kemudian hair care, perawatan rambut untuk mengatasi rontok, ketombe, atau juga menjaga kesehatan rambut, bisa digunakan ini. Yang suka dengan pijat-pijat, kita lakukan body massage and spa khusus untuk para ibu-ibu, untuk para wanita. Kemudian ada satu lagi yang disebut dengan bars. Bars adalah salah satu terapi relaksasi yang kita lakukan hanya dengan sentuhan di kepala. Ini berbeda dengan pijat. Bars ini membuka, jadi membuka energi melalui di kepala kita, bahwa di kepala kita ada 32 titik yang merupakan titik relaksasi. Di sini dengan sentuhan bars, maka semua barrier yang menjadi energi negatif menekan di pikiran kita, kadang tanpa sadar kita tidak bisa menghilangkan itu dan menjadi beban. Sehingga ini juga berpengaruh pada kesehatan kita. Bars membantu Anda untuk bisa lepas dari insomnia, untuk bisa rileks, untuk kembali membuka wawasan, bisa lebih kreatif dalam bekerja. Oke, ini dari Iris. Next slide lagi. Nah, ini destinasi wisata pilihan. Tim kami dari Tour and Travel nanti akan membantu Anda bisa menikmati destinasi baru, mungkin yang mau mencoba di Komodo Island, yaitu ada Labuan Bajo, ya. Kemudian nanti di Bali, kita sudah tahu Bali adalah tempat, begitu dengar Bali itu rasanya tempat untuk relaksasi, untuk berwisata dengan alam. Oke, ini adalah pilihan. Next slide. Ya, jadi medical check up di Klinik Iris akan dilaksanakan tanggal 11, 12, 13 November, ya, untuk jadwal pengambilan darah. Kemudian untuk pendaftaran bisa hubungi WA ini. Yang berminat bisa screenshot halaman ini, ya, ini WA Klinik Iris. Kemudian Anda akan mendapatkan voucher wisata senilai Rp200.000 untuk ke Bali dan Labuan Bajo. Voucher ini bisa digunakan, nanti tim akan menghubungi dan membantu Anda. Kemudian voucher relaksasi dan skincare dari Iris Beauty Clinic. Next slide. Inilah persembahan kami wisata medis untuk upaya menyehatkan mind, body, and soul. Terima kasih. Baik, ini dari saya, mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda sekalian. Baik, sekarang berikutnya kita akan menyaksikan presentasi dari Dr. Christina Rusli tentang nutrisi yang optimal bagi lansia. Nah, ini dokter kita yang imut-imut cantik, ini akan mempresentasikan bagaimana nutrisi yang optimal. Sebelum dipresentasikan, izinkan saya bacain CV ya, Dr. Christina. Tolong CV Dr. Christina Rusli. Baik, jadi Dr. Christina Rusli di Surabaya ya. Jadi kalau mau ketemu Dr. Christina, dia berpraktek di Surabaya. Next slide kita lihat lagi. Sebagai spesialis gizi klinik, tahun 2009-2015 beliau di Rumah Sakit Angkatan Darat Brawijaya Surabaya. Kemudian beliau PTT tahun 2009-2012 sebagai dokter poli umum dan dokter jaga UGD. Kemudian di Balai Pengobatan Nurani Jaya Surabaya sampai dengan tahun 2012. Kemudian di Q-Life Surabaya tahun 2015. Dan saat ini Dr. Christina Rusli berpraktek di National Hospital Surabaya sebagai dokter spesialis gizi klinik. Next slide. Ya, ini pendidikan beliau untuk pendidikan kedokteran di Universitas Hang Tuah Surabaya, lulus tahun 2020. Kemudian pendidikan spesialis gizi klinik ditempuh di Universitas Hasanuddin Makassar, lulus tahun 2020. Next slide. Dan pernah mencapai sebagai dokter teladan Rumah Sakit Angkatan Darat Brawijaya Surabaya,
dan berbagai pendidikan non formal beliau banyak sekali ya, termasuk partisipasi dalam berbagai seminar dan workshop di bidang medis, di bidang gizi klinik. Oke, next slide. Baik, pada Dr. Christina Rusli, silakan mulai presentasinya. Terima kasih, saya izin share screen, Dok. Ya, oke. Oke. Sudah terlihat kalau untuk screen-nya? Oke, terima kasih banyak. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih untuk Dr. Iris dan PT Presenius serta pihak klien yang sudah mengizinkan saya untuk presentasi berbagi pengalaman di sore hari ini. Sore ini saya akan bicara mengenai nutrisi yang optimal untuk mencegah terjadinya malnutrisi pada lansia. Jadi di awal-awal sebagai pengertian dulu, siapa sih yang disebut sebagai lansia? Jadi lansia itu menurut ketentuan dari pemerintah adalah seseorang yang berusia lanjut, di mana yang termasuk di lansia itu adalah orang yang berusia 60 tahun ke atas. Kenapa ini menjadi penting? Jadi berdasarkan penelitian yang dilakukan di dunia tahun 2019, dilakukan suatu prospek, ternyata populasi lansia di dunia itu ternyata makin lama makin meningkat. Bapak Ibu bisa lihat di sini bahwa tahun 2020 gambarannya seperti ini. Jadi kalau dalam kotak ini masih banyak yang kosong, populasinya di tengah-tengah ini. Dan kita lihat pada tahun 2030 perkiraannya makin bertambah hingga nanti pada 2100 ternyata mencapai hampir penuh pada kotak ini, bahkan lebih. Nah, kenapa kita membicarakan proses lansia sendiri? Jadi kalau seseorang lansia itu terjadi proses penuaan tentunya. Nah, proses penuaan itu sebetulnya terjadi sejak kita mulai dari pembuahan sampai pada saat akhir hayat seseorang manusia. Nah, proses penuaan ini menjadi penting karena kita lihat di masyarakat kita ada berbagai macam proses penuaan. Jadi yang pertama kita melihat bahwa adanya proses penuaan yang sukses, di mana seseorang mungkin usianya 70-80 tahun, tapi masih bisa melakukan aktivitas yang dilakukan oleh orang dengan usia 30-40 tahun, bahkan seperti nenek yang terlihat pada gambar ini, bisa sampai mengangkat kaki seperti pada anak-anak remaja tentunya. Kemudian ada lagi proses penuaan yang seperti pada umumnya. Jadi kalau kita lihat mungkin Bapak Ibu sering melihat orang yang mungkin bertambah tua dengan cara rambutnya mulai beruban, kemudian badannya mulai bungkuk, kemudian jalannya bertambah pelan dan lain sebagainya. Akan tetapi ada juga proses penuaan yang kita sebut patologis atau tidak berjalan dengan semestinya. Kita lihat di sini kalau pada gambaran Bapak Ibu bisa melihat bahwa tentunya kita lihat bahwa ini pasien dengan kondisi sakit yang cukup berat tentunya yang mengharuskan dia harus di tempat tidur terus-menerus. Biasanya proses yang seperti ini diakibatkan oleh 3 macam. Jadi berdasarkan pola hidup sebelumnya, kemudian adanya penyakit, ataupun adanya proses secara genetik. Nah, kenapa penuaan ini dikaitkan dengan nutrisi? Jadi pada saat kita menua, ada beberapa hal yang menyebabkan asupan makan kita menjadi berkurang. Dengan demikian akan berimbas pada nutrisi yang terdapat di dalam tubuh kita. Jadi kalau kita makin menua, biasanya terjadi indera pengecap kita menjadi lebih menurun, sehingga untuk rasa kadang-kadang ada yang merasa selalu asin, selalu manis, atau yang lain sebagainya. Kemudian dengan bertambahnya tua, aktivitas fisik kita juga akan makin menurun. Sehingga untuk melakukan hal-hal yang berkaitan dengan proses misalkan dengan menyiapkan makanan dan lain sebagainya menjadi kesulitan. Kemudian secara sosial dan psikologisnya sendiri dengan bertambahnya usia ada timbul masalah-masalah yang sering terjadi di dalam masyarakat. Contohnya di sini misalkan seseorang lansia itu tinggal sendiri atau bersama dengan pasangannya, di mana mungkin anak cucunya sudah jauh sehingga seringkali merasa kesepian. Jadi pada saat beliaunya makan,
tentunya akan berbeda suasananya pada saat dibandingkan dengan bila ada keluarga yang menyertai. Kemudian ada juga yang mungkin lansia yang kemudian merasa ditinggalkan oleh keluarganya. Jadi seolah-olah tidak diurus oleh keluarganya sehingga menjadi mungkin cemas atau depresi atau mungkin gangguan lainnya yang dengan berakibat makin lama nafsu makannya akan makin menurun. Nah, kita tahu juga bahwa untuk lansia itu dengan berjalannya waktu seringkali disertai dengan berbagai macam penyakit. Yang banyak di Indonesia berdasarkan survei di tahun 2018 adalah 4 macam penyakit ini. Bapak Ibu bisa melihat bahwa yang sering terdapat di masyarakat kita pada orang lansia adalah penyakit hipertensi, kemudian diabetes, sakit jantung, dan kemudian sakit stroke. Kalau dilihat di sini, dalam grafik ini, kebanyakan pasiennya berada di lingkungan perkotaan dibandingkan dengan pedesaan, di mana mungkin juga pola hidupnya tentunya berbeda. Kalau kita misalkan di pedesaan, mungkin aktivitas fisiknya seseorang akan lebih meningkat dibandingkan kita yang di perkotaan. Kemudian selain itu ternyata didapatkan bahwa dibandingkan laki-laki, ternyata perempuan lebih rentan untuk terkena penyakit. Nah, dengan adanya penyakit-penyakit yang diderita ini, tentunya seseorang harus minum obat-obatan biasanya. Yang kadang-kadang obat-obatannya juga dalam jumlah yang banyak, sehingga mungkin seseorang mengkonsumsi obat dalam jumlah yang lebih besar daripada makanan yang dikonsumsi sehari-hari. Ini menjadi kendala sehingga asupan makan seseorang juga akan makin berkurang. Nah, kita masuk mengenai malnutrisi. Apa sih sebetulnya yang dikategorikan sebagai malnutrisi? Jadi, pengertiannya adalah suatu keadaan kekurangan atau kelebihan atau terjadinya ketidakseimbangan antara protein, kemudian energi, atau zat gizi lainnya yang akan menyebabkan gangguan pada fungsi tubuh seseorang. Nah, di sini kalau misalkan Bapak Ibu berobat ke tempat saya, dokter gizi klinik yang lainnya, maka biasanya kita mengawali dengan pemeriksaan status gizi seseorang tersebut. Kita untuk mengetahui status gizi itu diperlukan biasanya berat badan dan tinggi badan seseorang. Jadi kita menentukan dari data tersebut, kita tentukan berat badan yang ideal, kemudian kita lakukan perhitungan, biasanya kita masukkan ke dalam indeks massa tubuh. Nah, kita masukkan dalam kategori apakah dia masuk dalam kategori yang normal, kekurangan gizi, atau yang gizi berlebih. Selain itu, untuk orang tua, kita juga biasanya menambah dengan pengukuran lingkar perut. Di mana di sini kalau lingkar perutnya untuk laki-laki diharapkan kurang dari 90 dan perempuan diharapkan kurang dari 80. Bila Bapak Ibu memiliki lingkar perut yang lebih dari kategori ini, biasanya lebih rawan untuk terkena penyakit-penyakit yang sudah saya sebutkan tadi di atas. Nah, di Indonesia sendiri, ternyata yang menderita malnutrisi untuk orang lansia cukup besar. Jadi untuk orang yang kurang gizi sekitar 32%, sedangkan untuk orang yang dengan gizi lebih atau obesitas bisa mencapai hingga 53%. Nah, kenapa malnutrisi ini menjadi penting? Ternyata dengan adanya malnutrisi pada seseorang, tentunya kondisinya akan makin menurun. Di mana apabila seseorang itu misalkan menderita luka pada tubuhnya, lukanya akan menjadi sulit untuk sembuh. Sedangkan orang yang kurang gizi biasanya lebih rawan terjadi luka dekubitus. Luka dekubitus ini biasanya adalah luka yang timbul pada posisi-posisi yang dekat dengan penonjolan tulang. Biasanya mulai timbul di tumit kaki, kemudian di punggung dekat area pantat, atau mungkin tulang-tulang yang lain yang biasanya sering tertekan pada saat seseorang itu berbaring. Nah, karena memang menderita luka, kemudian ditambah dengan proses fisiologis lainnya, akhirnya seorang lansia itu menjadi status fungsionalnya makin menurun, sehingga aktivitasnya juga akan makin menurun. Lebih banyak mungkin ditemuin bahwa seseorang lansia itu lebih banyak duduk atau mungkin bahkan hanya bisa berbaring di tempat tidur. Dengan adanya penurunan kegiatan ini sendiri juga akan memperparah kondisi seseorang sehingga menyebabkan lebih rawan untuk terkena penyakit. Seringkali mungkin Bapak Ibu dengar
bahwa seseorang lansia yang sering tidur mungkin terjadi radang pada paru-parunya dan kemudian diikuti dengan infeksi-infeksi lainnya yang menjadi penyertanya. Nah, karena dengan riwayat sakit yang seperti itu, maka seseorang yang dengan menderita malnutrisi ditambah lagi dengan aktivitasnya makin menurun, biasanya ini akan sering kali untuk masuk ke dalam rumah sakit. Tentunya kalau masih berulang-ulang, kemudian biayanya akan makin meningkat dan biasanya dengan ada malnutrisi ini, makin lama seseorang itu untuk tinggal di dalam rumah sakit. Nah, kalau masuk keluar ke rumah sakit, tentunya kualitas hidupnya akan makin menurun. Nah, karena kualitas hidupnya juga menurun, juga disertai dengan resiko terjadinya kematian akan lebih meningkat pada orang-orang tersebut. Ini kenapa menjadi penting malnutrisi ini. Jadi, telah dilakukan penelitian di Amerika di tahun 2021 ini, ternyata dikatakan bahwa orang lansia sendiri, 1 di antara 2 orang itu akan beresiko atau bahkan sudah menderita malnutrisi. Dengan akibat tadi untuk estimasi pengeluaran yang dikeluarkan untuk biaya kesehatannya bisa mencapai per tahunnya 51,3 triliun. Sedangkan untuk orang-orang yang dengan kurang gizi, biasanya 3 kali lebih sering untuk terjadi tinggal di rumah sakit dalam waktu yang lama dan akhirnya meninggal. Kemudian juga pada orang yang menderita kurang gizi, lamanya rawat di dalam rumah sakit bisa mencapai 2 kali lipat dibandingkan dengan orang yang normal. Kita tahu bahwa makin bertambah usia, seperti yang Bapak Ibu lihat di sini, angka malnutrisinya akan makin meningkat. Di sini dikatakan untuk 85 tahun ke atas itu hampir mencapai 2 kali lipatnya. Nah, untuk mencapai yang penuaan yang sukses atau yang sehat, maka kita memerlukan 3 hal. Jadi, kesejahteraan yang optimal, kemudian status kesehatan yang optimal, serta kualitas hidup yang optimal. Gimana caranya supaya kita bisa memperoleh hal tersebut? Kita bisa memakai tips seperti ini. Jadi kita mengupayakan agar Bapak Ibu mencapai berat badan yang normal, kemudian mengatur pola makan yang seimbang, menghindarkan faktor resiko, contohnya bila merokok mungkin bisa dikurangi rokoknya atau di stop, kemudian usahakan agar tetap berguna dalam pengertian bisa melakukan aktivitas sesuai dengan hobi yang kita sukai dan melakukan gerak badan secara teratur atau mungkin olahraga secara ringan sesuai dengan kemampuan Bapak Ibu sekalian, para lansia, kemudian lakukan ibadah dengan rutin, meningkatkan iman dan ketakwaan kita, dan mengawasi kesehatan secara periodik, seperti yang tadi sudah disebutkan oleh Dr. Santi, di mana ini menjadi penting untuk lansia, karena memang resiko penyakitnya juga akan makin meningkat dengan bertambahnya usia. Nah, dengan mengatur makanan seimbang, seperti yang kita mau bahas sesaat ini, kenapa sih menjadi penting? Karena ternyata nutrisi itu akan berpengaruh pada kesehatan seseorang secara optimal. Jadi dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dari fungsi secara fisik, kemudian fungsi secara kognitif untuk pemikirannya, kesejahteraan psikologis, kualitas hidup, dan akhirnya bisa mengakibatkan seseorang berumur panjang bila kita mengatur nutrisi dengan baik. Nah, pemberian nutrisi sendiri ini ditujukan sebetulnya untuk seseorang itu agar memberikan kecukupan energi atau kalori. Di mana kita tahu lansia tadi sudah saya sebutkan seringkali menderita kekurangan, kemudian harus memperhatikan jumlah, proporsi, dan jenis zat gizi baik makro maupun mikro yang tepat sesuai dengan usia dan kondisinya masing-masing. Nah, pola makan diet yang seimbang ini harus dilakukan secara konsisten, tentunya dengan memperhatikan latar belakang baik secara fisik seseorang, kemampuan sosial, psikologis, dan ekonomi individu yang kita lakukan pemberian nutrisi. Nah, yang dimaksud diet seimbang itu definisinya adalah makanan yang mengandung berbagai jenis makanan dalam jumlah dan proporsi yang sedemikian rupa sehingga bisa mencukupkan kebutuhan baik energi, protein atau asam amino, vitamin dan mineral, lemak dan karbohidrat atau zat gizi lain sehingga dapat menjaga kesehatan dan kesejahteraan secara umum. Masing-masing tentunya keperluannya akan berbeda-beda.
Jadi prinsip pemenuhan kebutuhan nutrisinya sendiri, jadi dalam suatu saat kita makan, dalam sehari-hari kita harus memperhatikan komposisinya, terutama energi, protein, lemak, vitamin, mineral, dan kebutuhan air. Nah, kemudian berapa banyak yang harus kita makan itu dipengaruhi oleh tadi indeks massa tubuh kita, kemudian penyakit penyerta, dan apakah kondisi yang terjadi pada penyakit itu dalam kondisi yang akut atau baru saja terjadi, atau memang sudah penyakit yang kronis, yang sudah lama. Contohnya, orang yang dengan hipertensi sudah bertahun-tahun dibandingkan dengan orang yang baru saja hipertensi, tentunya ada pengaturan nutrisinya yang akan berbeda. Kemudian memperhatikan bahwa asupan makanan yang berlebihan atau bahkan kurang itu dapat menyebabkan perburukan kondisi seseorang. Jadi istilahnya Bapak Ibu jika mengkonsumsi makanan usahakan yang sesuai atau pas dengan kebutuhan Bapak Ibu sendiri. Jika kurang atau lebih itu sama dengan memperburuk kondisi yang sudah ada. Nah, kebutuhan yang untuk makronutrien, jadi kita sebutkan tadi biasanya berupa energi, protein, karbohidrat, dan lemak. Untuk energi disarankan 30 kilokalori per berat badan per hari. Jadi seandainya Bapak Ibu dalam kondisi misalkan beratnya 40, ya kita kalikan berarti kebutuhannya sekitar 1.200 kilokalori. Sedangkan untuk protein, apabila tidak menderita penyakit yang lain, maka dibutuhkan protein antara 1,2 gram per kilogram berat badan. Jika berat badannya 40, maka kita kalikan sekitar dibutuhkan 50 gram protein per harinya. Kemudian untuk karbohidrat biasanya kita setting di antara 50 sampai 60 dari total kebutuhannya, dan untuk lemak bisa antara 25 sampai 30%, dengan maksimal biasanya pemakaian minyak sekitar 5 sendok makan per hari. Nah, kebutuhan energi ini kenapa kita setting di angka 30? Jadi untuk asupan kalori itu atau makanan itu dipengaruhi oleh kebutuhan energi. Kita tahu bahwa kebutuhan energinya untuk seorang lansia itu makin berkurang. Sehingga tentunya aktivitasnya berkurang, asupan makan yang diperlukan juga tentunya akan makin berkurang sebetulnya. Jangan mengikuti pola makan pada saat masih muda dengan umur yang ternyata lebih tua dibanding sebelumnya, karena tentunya akan terjadi kelebihan energi. Nah, oleh karena itu untuk penyesuaiannya biasanya kita lakukan secara berkala. Jadi Bapak Ibu bisa dilakukan nanti perhitungan kembali mungkin dalam beberapa bulan supaya bisa mengaturkan untuk pola makan yang lebih sesuai dengan kondisi fisik ataupun penyakit yang diderita pada saat dilakukan pemeriksaan. Nah, ini kita lihat, jadi ada suatu penelitian dilakukan, kenapa sih asupan energi itu menjadi penting pada lansia apabila dia diberikan dalam penelitian ini, jadi dibandingkan antara orang yang dengan usia muda dengan orang yang usia tua. Pada orang yang dengan usia muda, di awal fasenya dia diberikan kedua-duanya, diberikan asupan makan yang melebihi kebutuhannya. Ternyata kita lihat di sini kalau untuk orang yang dengan usia muda berat badannya cenderung meningkat, sama seperti itu orang tua pun juga cenderung meningkat. Dan di fase yang berikutnya ternyata mereka diberikan kebebasan untuk makan sesuai dengan kemampuan. Kita lihat di sini bisa terjadi penurunan berat badan dengan drastis pada waktu masih muda, sedangkan pada orang tua penurunannya cenderung lebih rendah. Karena sudah terbiasa dalam jumlah yang besar, makanya akhirnya penurunannya juga tidak terlalu signifikan. Nah, tapi perlu diingat bahwa asupan makan ini apabila dilakukan terus-menerus juga cenderung akan menyebabkan berat badannya makin menurun. Sedangkan percobaan yang kedua grup ini diberikan makanan untuk fase pertama di bawah dari kebutuhan kalorinya. Tentunya kalau di bawah kebutuhan kalori terjadi penurunan berat badan. Di sini Bapak Ibu bisa melihat ternyata untuk orang yang lebih tua kebutuhannya juga dikurangi, maka penurunan berat badannya akan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang muda. Pada fase keduanya juga dilakukan sama pemberian makanan sesuai dengan kemampuan pasiennya masing-masing. Dapat dilihat di sini bahwa untuk orang yang lebih muda bisa kembali untuk terjadinya peningkatan berat badan, akan tetapi pada orang yang lebih tua ternyata masih tetap terjadi penurunan berat badan, bahkan hampir
2 kali lipat dibandingkan pada saat awal dia diberikan makanan yang dengan nutrisi sesuai kemampuannya. Jadi tentunya ini harus dipertahankan agar sesuai supaya tidak terjadi penurunan berat badan. Protein sendiri yang diwajibkan pada orang tua itu kenapa? Ternyata protein ini diperlukan selain untuk memperbaiki jaringan yang rusak. Kita tahu bahwa di dalam tubuh kita itu setiap harinya ada sel yang rusak. Kemudian juga untuk mensintesis atau membuat enzim ataupun hormon dan suplai protein di dalam darah kita. Sehingga ini diperlukan untuk menjamin agar keseluruhan proses di dalam tubuh kita berjalan dengan lancar. Nah, asupan protein ini ternyata dari hasil penelitian diperlukan 1,2 gram karena menyesuaikan dalam kondisi yang normal. Apabila terjadi kelainan tertentu, maka jumlahnya juga harus diturunkan. Nah, jumlah protein ini bisa meningkat bila seseorang menderita penyakit, baik itu penyakit yang akut, kronis, atau bahkan dalam kasus misalkan terjadi kecelakaan, kemudian ada kekurangan gizi atau sakit parah yang lain. Nah, kenapa asupan protein juga menjadi penting? Ternyata pada lansia itu komposisinya terjadi perubahan, di mana berat badannya makin lama makin menurun. Nah, makin menurunnya berat badan ini ternyata yang berkurang adalah massa otot, sedangkan untuk massa lemaknya dia malah cenderung meningkat. Seperti yang Bapak Ibu lihat dalam gambar ini, dilihat bahwa pada orang dengan usia 21 tahun, ini gambaran untuk pemeriksaan radiologisnya, ternyata massa ototnya banyak sekali, dia hampir memenuhi. Sedangkan pada orang dengan usia 63 tahun, massa ototnya makin mengecil, yang bertambah adalah massa lemaknya. Dengan diameter kurang lebih tetap sama, yang bertambah adalah massa lemaknya. Ini yang menyebabkan resiko untuk penyakit menjadi meningkat. Kemudian secara sistem tulangnya sendiri, kepadatan tulangnya juga akan makin menurun, sehingga resiko untuk terjadinya tulang keropos juga besar. Kemudian tinggi badannya cenderung makin lama makin menurun. Sedangkan sistem sarafnya sendiri juga terjadi gangguan keseimbangan, dan juga kecepatan untuk jalan seseorang biasanya dengan makin bertambahnya usia juga makin melambat, sehingga kadang harus membutuhkan alat bantu. Kesemuanya ini akan mengakibatkan terjadinya peningkatan resiko dehidrasi, terjadinya penyakit degeneratif, dan resikonya jatuh atau bahkan terjadi patah tulang. Nah, untuk asupan lemak sendiri, dia berperan sebagai sumber energi juga. Dia membuat makanan menjadi lebih enak dan membantu untuk penyerapan vitamin yang larut dalam lemak. Nah, asupan lemak sendiri untuk aturannya sebetulnya tidak perlu dilakukan pembatasan yang terlalu berlebihan untuk orang yang tidak banyak bergerak atau untuk orang tua yang aktif. Kecuali apabila didapatkan kelainan atau pada berat badannya memang sudah berlebihan atau terjadi obesitas. Yang perlu diperhatikan adalah konsentrasi lemak jenuh yang dikonsumsi harian harus kurang dari 8% dari kebutuhan energi total. Sumber-sumber yang disarankan adalah lemak yang baik, contohnya pada ikan, kedelai, biji-bijian, dan lain sebagainya. Sedangkan asupan lemak yang berasal dari makanan yang digoreng, kue-kue, pastry, ataupun bahkan daging berlemak, tentunya harus kita hindari atau dibatasi untuk konsumsinya. Sedangkan untuk karbohidrat sendiri, biasanya juga berperan sebagai pasokan energi yang menyediakan energi kurang lebih 50-65%. Kemudian, ternyata pada orang lansia ini lebih banyak mengkonsumsi makanan yang mengandung karbohidrat karena dengan konsumsi makanan karbohidrat ini untuk proses mengunyahnya jauh lebih singkat dibandingkan dengan sumber protein. Kemudian dia lebih mudah dicerna dan membutuhkan waktu untuk memasak lebih sedikit. Kemudian untuk sumber karbohidrat ini sendiri lebih tahan untuk dalam penyimpanan dan harganya tentunya lebih murah dibandingkan dengan makanan yang mengandung protein. Sumber yang disarankan sebetulnya berasal dari serealia utuh atau kacang-kacangan, buah-buahan, dan sayur-sayuran. Akan tetapi seringkali kita dapati sumber karbohidrat di dalam masyarakat kita lebih banyak mengandung gula dan serealia olahan yang mengakibatkan kadar gula di dalam darah kita lebih cepat untuk meningkat. Oleh karena itu pada lansia disarankan untuk membatasi asupan gula dan serealia olahan ini. Nah, serat ini menjadi penting
dalam asupan sehari-hari, karena biasanya seseorang lansia itu kadang-kadang datang dengan keluhan buang air besarnya kurang lancar. Selain karena asupan makannya berkurang, ternyata asupan seratnya pun juga tidak banyak. Jadi biasanya hanya makan nasi mungkin hanya 1 centong, kemudian untuk sayurnya kadang hanya 1-2 sendok makan, itu pun dengan posisi sayurnya sudah dimasak sampai lunak sekali, sehingga kadang-kadang vitaminnya juga akan berkurang, serta kadang-kadang juga dalam posisi diberikan dalam bentuk jus atau yang lainnya sehingga seratnya akan makin menurun. Nah, jumlah seratnya sebetulnya sama seperti orang yang muda, sekitar 25 gram per hari. Ini diperlukan agar buang air besar pada lansia bisa berjalan secara lancar. Nah, untuk menunya itu bisa sebetulnya tergantung dari kondisi seseorang. Kita bisa melakukan berbagai macam modifikasi, bahkan jika perlu bisa ditambahkan berupa suplemen ataupun mungkin bahkan kalau mengkonsumsi formula, susu formula biasanya kadang-kadang sudah ada kandungan serat di dalamnya sehingga bisa membantu untuk memenuhi kebutuhan serat seorang lansia. Nah, mikronutrien atau vitamin mineral sendiri biasanya dia disarankan untuk dikonsumsi sesuai dengan angka kecukupan gizi yang ada tentunya untuk masyarakat Indonesia. Nah, biasanya ini bertujuan untuk mempertahankan massa atau fungsi tulang maupun otot dan melawan efek penuaan pada sistem kekebalan tubuh. Kita tahu masa COVID ini kita menjaga supaya kekebalan tubuh tetap bagus. Salah satu contohnya dengan cara mengkonsumsi makanan yang cukup vitamin dan mineral. Biasanya berdasarkan penelitian ternyata diperlukan sekitar 1.400 kilokalori untuk konsumsi makanan dengan diet polanya yang seimbang sehingga bisa terpenuhi zat gizi mikro yang diperlukan untuk seorang lansia. Sedangkan suplemen sendiri diberikan apabila seorang lansia tidak mampu untuk mencapai diet seimbang. Misalkan dikarenakan tidak mampu mengunyah dengan baik ataupun mungkin keterbatasan biaya sehingga asupan makanannya juga tidak tercukupi. Nah, kebutuhan cairan ini juga menjadi penting karena ternyata lansia juga banyak sekali yang rentan terjadinya dehidrasi sehingga beban di ginjal makin lama makin meningkat. Biasanya kita berikan kebutuhan cairannya sesuai dengan jumlah kalori yang kita berikan atau berdasarkan perhitungan berat badan, asalkan tidak ada penyakit lain yang menyertai. Bisa terjadi peningkatan apabila cuacanya mungkin panas atau mungkin adanya demam atau mungkin sesak nafas dan lain-lain. Nah, pembatasan cairan yang tadi saya sebutkan pada kondisi yang gagal jantung, gagal ginjal, atau kasus kelebihan beban atau cairan. Ini angka kecukupan makronutrien untuk orang Indonesia. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di sini untuk orang usia 60 sampai dengan 80. Di dalam ini diandaikan berat badannya sekitar 60 sampai 58. Yang sering saya temui sih biasanya beratnya antara 40, 50, bahkan ada yang 30 kilo Bapak Ibu, karena memang asupan makannya juga mungkin kurang bagus. Sedangkan untuk kebutuhan energi itu bisa berkisar 1.600 sampai 2.000. Sedangkan protein di sini yang paling penting bisa mencapai sekitar 65 untuk orang laki-laki, sedangkan untuk perempuan sekitar 60. Kalau diandaikan ke dalam makanan, biasanya kita membutuhkan asupan sehari-hari. Contoh untuk daging misalkan bisa sebesar 200 sampai 300 gram atau mungkin bahkan daging ayam juga kurang lebih kalau untuk paha mungkin sekitar 5 sampai 7 potong, sedangkan untuk telur sekitar 10 bahkan 12 putih telur. Yang tentunya jarang sekali bisa terpenuhi untuk seorang lansia. Sedangkan ini untuk kebutuhan vitamin dan mineralnya, di sini Bapak Ibu lihat bahwa jumlah vitamin tidak diperlukan dalam jumlah yang besar. Bahkan untuk vitamin C jumlahnya hanya sekitar 90 Bapak Ibu untuk laki-laki dan 75 pada orang perempuan. Sedangkan ini untuk mineral sama kebutuhannya tidak banyak. Yang selanjutnya, jadi kalau seseorang datang dengan dilakukan pemeriksaan gizi, kita lihat apakah status nutrisinya dia akan baik atau tidak. Ini akan menentukan perencanaan makan seseorang. Jadi baik itu dalam kondisi sehat ataupun mungkin sudah ada penyakitnya. Bila asupannya adekuat, kita perhatikan bahwa seseorang harus mengkonsumsi
dietnya yang sehat dan seimbang sesuai dengan kebutuhan. Nah, biasanya karena untuk lansia ini seringkali cepat merasa penuh, kita berikan makanan dalam porsi yang kecil tapi terbagi. Kadang bisa diberikan antara 5-6 kali makan, dan desain menunya sesuai dengan preferensi pasien. Modifikasi juga sesuai dengan kemampuan dan mengunyah dan menelan seseorang. Kemudian sebaiknya kita sediakan juga bantuan teknis atau mungkin yang bisa membantu menyiapkan untuk makanannya, dan seandainya bisa kita berikan suasana yang menyenangkan pada saat lansia tersebut makan untuk merangsang nafsu makan. Yang perlu diperhatikan lainnya, ini kita berkaitan dengan penyakit penyerta. Kadang-kadang seseorang lansia, baik dia sudah menderita ataupun belum menderita penyakit tertentu seperti hipertensi, kadang-kadang terlalu berlebihan, takut, atau mungkin mendengar dari omongan teman, akhirnya tidak makan garam sama sekali. Ada beberapa kasus ditemui bahwa ternyata akibat tidak makan garam, akhirnya pasiennya harus opname ke rumah sakit karena terjadi penurunan kadar natrium di dalam tubuhnya. Ini yang harus kita berikan edukasi lebih jauh supaya tidak terlalu berlebihan untuk mempercayai omongan orang lain, karena tiap-tiap orang akan kebutuhannya berbeda-beda. Kemudian rongga mulut juga diperhatikan kesehatannya agar tidak terjadi kesulitan untuk mengunyah. Kemudian untuk asupan yang tidak adekuat atau beresiko malnutrisi atau bahkan sudah malnutrisi, kita perhatikan terlebih dahulu apakah fungsi pencernaannya baik atau tidak. Apabila baik dan proses menelannya juga berjalan dengan baik, maka kita dapat memberikan tambahan suplementasi oral atau suplementasi bisa berupa susu formula yang tinggi untuk kalorinya atau bahkan kalori dan protein yang tinggi, sehingga dia bisa mencukupi kebutuhan untuk lansia itu sendiri. Biasanya untuk pemberian suplementasi nutrisi oral ini diberikan sebagai cemilan Bapak Ibu, dan biasanya kadang-kadang dalam satu produk itu bisa mengandung energi sekitar 1-2 kilokalori per mililiter. Jadi apabila dalam 100 mili itu bisa mengandung antara 100 sampai 200, tergantung dari sediaan yang tersedia yang dibeli oleh Bapak Ibu sekalian. Sebagai kesimpulan, jadi ada perubahan yang terkait dengan perubahan usia yang akan mempengaruhi nutrisi seseorang lansia. Kemudian, bila kita melakukan gaya hidup yang sehat, termasuk diet yang seimbang, maka diharapkan proses penuaan kita akan berjalan dengan baik. Nah, sebaiknya setiap lansia itu dilakukan pemeriksaan status nutrisinya secara berkala, sehingga bila ditemukan ada gangguan status nutrisi, maka harus dikembangkan rencana terapi nutrisi yang sesuai dengan kondisi lansia tersebut. Penuhi kebutuhan nutrisinya secara tepat melalui pola makan sehari-hari, dan apabila diperlukan dapat diberikan suplemen tambahan, baik pemberian kalori atau protein, ataupun bahkan diberikan multivitamin sebagai suplemen tambahan. Sekian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan lagi ke Dr. Santi. Baik, terima kasih Dr. Christina Rusli. Ya, ternyata nutrisi itu penting ya, terutama buat warga senior kita, para opa, oma, kakek, nenek ya. Nah, dari penjelasan Dr. Christina tadi, para saudara-saudari, Bapak, Ibu, Opa, Oma yang mau bertanya, silakan mulai diketikkan di kolom chat, kolom Q&A. Nanti sebentar lagi kita akan bahas. Sebelum membahas pertanyaan, sekarang kita tiba saatnya akan mendengarkan penjelasan dari Ibu Teresia Fasya. Ini akan menjelaskan tentang bagaimana nutrisi optimal yang dipersembahkan dari Fresh Subin. Pada Bu Fasya, silakan waktunya Bu Fasya. Halo, selamat sore, Dokter Santi. Terdengar Sore, jelas ya. ya, Dok ya? Sudah, cukup jelas. Oke. Apakah sudah terlihat, Dok? Sudah cukup terlihat. Sudah ya, Ya. baik. Baik, selamat sore Dokter Santi, Dokter Christina, dan Bapak Ibu semuanya. Terima kasih atas kesempatannya sore hari ini. Seperti yang tadi juga sudah disampaikan oleh Dokter Santi, saya Teresia Fasya dari Fasya KB Indonesia akan menjelaskan sedikit saja presentasi mengenai pentingnya nutrisi pada pasien geriatrik dan juga pentingnya oral nutritional supplement bagi para opa oma atau bapak ibu kakek nenek kita.
Sebelum kita akan membahas lebih lanjut, saya akan mencoba memperkenalkan Fresenius Kabi merupakan perusahaan kesehatan global yang berasal dari Jerman dan berfokus pada produk-produk life saving maupun nutrisi khusus. Dan hal ini juga sejalan dengan filosofi kami, yaitu caring for life. Tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Christina bahwa malnutrisi itu sangat penting untuk menjadi perhatian kita. Banyak faktor yang bisa menyebabkan malnutrisi seperti misalkan perubahan aktivitas fisik, perubahan hormonal, gangguan pencernaan, maupun kondisi medis lainnya, di mana penyebab-penyebab tersebut dapat menyebabkan asupan nutrisi yang menjadi berkurang sehingga terjadinya malnutrisi. Nah, Bapak Ibu semuanya, malnutrisi itu juga yang tidak teratasi malnutrisi yang tidak teratasi dengan baik dapat menyebabkan terjadinya kehilangan massa otot yang seringkali disebut dengan sarkopenia. Lalu terdapat juga istilah yang disebut VLT atau kerapuhan, yaitu kombinasi hilangnya massa otot rangka akibat usia disertai dengan gangguan fungsi fisik. Di mana 3 hal tersebut dapat menyebabkan berkurangnya mobilitas dan kualitas hidup serta meningkatkan risiko terjatuh pada orang tua. Oleh karena itu, Bapak Ibu semuanya, pemberian nutrisi yang tepat dan optimal pada lansia menjadi sangat penting untuk mencegah terjadinya malnutrisi. Dan tadi juga sudah disampaikan oleh Dr. Christina sebagai narasumber kita. Berikut ini adalah panduan nutrisi bagi pasien lansia berdasarkan SPEN tahun 2018. Yang pertama, kebutuhan energinya harus terpenuhi, yaitu 30 kilokalori per kilogram berat badan per hari. Lalu kemudian proteinnya juga harus cukup, kurang lebih sekitar 1 sampai 1,5 gram per kilogram berat badan per hari. Tadi Dr. Christina juga sempat sebut 1,2 gitu. Lalu kebutuhan cairan sebesar 30 ml per kilogram berat badan per hari, serta kebutuhan serat yang tidak kalah penting yaitu 25 gram per harinya. Dan ini merupakan panduan nutrisi yang optimal pada pasien lansia yang perlu menjadi perhatian kita. Misalkan ada Bapak Ibu kita yang sudah lansia dan memiliki berat badan sekitar 60 kg, maka energi yang dibutuhkan adalah sebesar 30 dikali 60 yaitu 1.800 kilokalori per harinya. Kemudian kebutuhan protein itu sebesar 60 sampai 90 gram per harinya. Nah, sebagai gambaran nih Bapak Ibu, 1.800 kilokalori itu setara dengan 3 bungkus nasi Padang. Kalau sore-sore gini mikirin nasi Padang mungkin enak kali kita tinggal pesen gitu, tapi makannya 3 bungkus untuk mencukupi 1.800. Mungkin untuk kita yang masih memiliki masih bisa mengkonsumsi dengan baik gitu ya, makanan padat sebesar 3 bungkus itu mungkin baik-baik saja dan mungkin menyenangkan. Tapi lain halnya dengan Bapak Ibu yang mungkin ada gangguan fisik yang sudah berbeda gitu, ada kondisi fisik kondisi fisik yang sudah berbeda yang menyebabkan sulit untuk menghabiskan 3 bungkus, bahkan mungkin 1 saja sudah cukup sulit bagi para lansia gitu. Kemudian untuk memenuhi 90 gram protein, sebagai gambaran, 1 butir putih telur itu mengandung 4 gram. Berarti setidaknya pasien lansia itu harus menambahkan 23 butir putih telur di dalam menu harian mereka agar selisih nutrisi tersebut bisa terpenuhi. Satu saja mungkin bukan jadi hal yang mudah buat setiap kita ya, apalagi untuk mencukupi kebutuhan 60-90 gram protein itu harus mengkonsumsi 20-23, itu bakal menjadi satu hal yang mungkin cukup sulit buat kita dan terutama buat lansia. Jadi kurang lebih seperti itu contohnya Bapak Ibu. Setelah tadi kita bahas tentang protein dan juga tentang energi atau kalori, kita juga harus memperhatikan adanya kebutuhan vitamin D pada lansia. Sejak kita memasuki pandemi di tahun lalu, vitamin D ini menjadi satu hal yang booming di antara kita semua ya. Semua orang mulai aware dengan kebutuhan vitamin D, semua orang mungkin juga bisa ada yang berjemur dan mungkin mencari suplemen di vitamin D gitu. Kita perlu melihat pentingnya kebutuhan vitamin D ini lebih dalam kepada lansia. Dengan bertambahnya usia dan juga penurunan fungsi tubuh, maka para lansia memiliki kesulitan bergerak seringkali, sehingga membuat mereka sering sekali menjadi tinggal di rumah. Apabila jika ditambah dengan kurangnya paparan sinar matahari, menyebabkan tidak adanya sintesis vitamin D, sehingga kebutuhan vitamin D menjadi tidak terpenuhi dan menyebabkan adanya abrasi tulang dan juga instabilitas.
Padahal jika kita melihat Bapak Ibu, rekomendasi kebutuhan vitamin D ini berada pada range 400 sampai 1000 IU per harinya. Karena vitamin D ini cukup penting dan bahkan sangat penting, dapat memiliki manfaat untuk membantu mengurangi risiko terjatuh dan fraktur serta menyokong kesehatan tulang. Oleh karena itu, berdasarkan kajian para ahli, untuk membantu memenuhi kebutuhan nutrisi lansia, dapat juga diberikan dukungan nutrisi seperti oral nutritional supplement atau ONS. Tadi juga disebutkan oleh Dr. Christina. Jadi apabila mungkin dari makanan sehari-hari belum terpenuhi semua kebutuhannya, bisa juga ditambahkan ONS. Kalau Bapak Ibu mungkin belum banyak yang familiar gitu dengan ONS. ONS itu sebenarnya bentuknya banyak, tapi yang lebih praktis untuk dikonsumsi adalah ONS yang bentuknya cair di dalam botol seperti ini. ONS ini mirip seperti susu teksturnya. Jadi bentuknya cair seperti susu, tapi kandungan yang ada di dalam ONS ini lebih lengkap daripada susu pada umumnya. Jadi biasanya susu mungkin hanya highlight bagian kalsium, tapi ONS ini mengandung banyak mikronutrien dan makronutrien yang sangat berguna bagi lansia. ONS dapat disajikan, misalnya Bapak Ibu lebih enak nih kalau ready to drink seperti ini kan tinggal masukin di kulkas, lalu nanti dikonsumsi pakai es batu, itu udah enak banget. Jadi daripada kita minum minuman manis yang mungkin banyak gulanya tinggi dan lain sebagainya, mungkin ONS ini jadi minuman nutrisi yang enak juga, apalagi yang ada rasa buah-buahan atau ada yang aromanya lemon seperti fresh bean. Lalu apabila mau menyajikan dengan hal yang lain, misalnya mau dicampurkan dengan sereal atau granola atau misalnya dengan buah-buahan untuk dijadikan smoothies, itu juga bisa. Ada beberapa kali saya sempat coba dan rasanya enak banget. Dan tentunya tidak sembarangan ONS bisa diberikan kepada lansia. ONS yang diberikan setidaknya harus memiliki densitas energi yang tinggi, yaitu 1,5 sampai 2 kilokalori per mililiter, sehingga dapat membantu memenuhi kebutuhan pasien secara terukur. Lalu selain tinggi energi, perlu juga dilihat yang tinggi protein, yang mengandung 20 gram per botolnya, untuk mendukung massa otot dan stimulasi sintesis protein otot. Selain tinggi energi dan tinggi protein, akan lebih baik bila diberikan juga ONS yang kaya vitamin D, 400 IU, untuk membantu meningkatkan kesehatan tulang dan juga mengurangi risiko terjatuh. Setelah itu, akan lebih baik nih, biar lebih optimal, ONS yang baik yang bisa diberikan adalah yang mengandung serat 3 gram untuk membantu kesehatan saluran pencernaan serta membantu meningkatkan sistem imun tubuh. Dan ini adalah contoh kandungan ONS yang mungkin bisa dipertimbangkan dan bisa dikonsultasikan dengan dokter gizi klinisnya, Bapak Ibu. Di sini ada Dokter Christina, mungkin bisa kalau Dokter Christina praktek bisa dihampiri Dokter Christinanya dan mungkin bisa bertanya kira-kira ONS-nya cocok nggak untuk dikonsumsi bagi kondisi Bapak Ibu sekalian gitu. Apabila Bapak Ibu juga memiliki pertanyaan lebih lanjut mengenai produknya, bisa juga menghubungi saya, Fasya, di nomor telepon yang tertera atau email juga. Nanti kita juga ada tim di Surabaya yang akan membantu apabila Bapak Ibu butuh bantuan dalam memesan produk ONS kami. Itu saja dari saya, dan saya berharap semoga semuanya tetap sehat, dan apabila harus bepergian jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan, dan salam sehat selalu. Saya kembalikan kepada Dr. Santi. Terima kasih, Dok. Baik, terima kasih Bu Fasya. Nah, kita semakin jelas ya tentang bagaimana fresh bean ini ya perlu untuk lansia. Nah, sekarang mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan. Kita masuk pada sesi tanya jawab. Silahkan, saya persilahkan lagi. Mulai diketikkan pertanyaannya di kolom Q&A. Saya tunggu pertanyaan yang masuk. Kan kita sudah membahas banyak tentang fresh bean ya. Kalau ini Opa Oma mau mengkonsumsi fresh bean, apakah harus awal konsultasi dokter dulu? Artinya perlu diceritakan dulu kondisinya saat ini dengan misalnya ada diabetes mellitusnya, ada hipertensi, dan kebutuhannya misalnya 1 botol ini mengkonsumsi berapa banyak sehari itu. Gimana Dr. Christina? Bisa jelasin tentang ini? Silakan. Ya. Terima kasih, Dok. Jadi kalau untuk kami biasanya memang perlu mengevaluasi terlebih dahulu. Jadi yang kita tahu kalau untuk lansia itu
Jadi kemampuan makannya seberapa banyak yang sebelumnya dia bisa konsumsi. Kadang-kadang kalau kita langsung berikan dalam jumlah banyak, lambungnya tidak cukup untuk menerima ceritanya. Jadi biasanya kita lakukan secara bertahap sesuai kemampuan. Selain itu, jika sudah melakukan pemeriksaan, contohnya kayak check up lab atau mungkin ada riwayat penyakit yang lain sebagainya, itu menjadi dasar kita untuk pemberian nutrisi yang lain. Biasanya ini kaitannya kalau untuk lansia yang diperlukan memang kan proteinnya dalam jumlah tinggi nih dok. Cuman biasanya kalau sudah menderita kayak diabetes atau hipertensi atau mungkin gangguan pada ginjalnya, itu kadang-kadang fungsi ginjalnya akan menurun. Sehingga tentunya kita tidak bisa memberikan protein dalam jumlah banyak. Karena kalau diberikan dalam jumlah banyak akan menambah beban pada ginjal, berakibat fungsi ginjalnya makin lama makin menurun. Ujung-ujungnya pasiennya lebih rentan untuk terjadi cuci darah biasanya. Yang banyak sekali pasien juga tidak mau untuk cuci darah. Sehingga pemberian nutrisinya seperti yang Fresubin, karena Fresubin ini juga dia cukup tinggi proteinnya, tentunya kita akan menyesuaikan nih. Misalkan kalau seseorang itu membutuhkan mungkin protein sekitar 30 gram dari hasil perhitungannya setelah dilakukan pemeriksaan, mungkin cukup dengan Fresubinnya 1 botol 1 hari. Kemudian nanti dari yang lain-lain kita tambahkan dari makanan yang lain sesuai dengan kemampuannya dia masing-masing. Contoh misalkan bila tidak mampu untuk makan daging, kita bisa alihkan contohnya dengan putih telur atau mungkin dengan ayam atau apa yang kita modifikasi untuk bentuk makanannya. Biasanya nih kadang-kadang keluarga yang datang ke tempat kami pun biasanya juga kadang-kadang bingung, dok, gimana caranya supaya bisa tetap makan? Jadi pada dasarnya lansia tetap bisa kok untuk makan enak, tidak harus makanan yang hambar-hambar atau yang minimalis bumbu atau apa, cuman mungkin cara penyediaannya yang harus agak-agak dimodifikasi supaya bisa masuk untuk si lansianya. Seperti itu dok. Ya, jadi di rumah ya keluarga, anak-anak cucu yang membantu menyediakan makanan untuk lansia, untuk warga senior ini kita harus kreatif ya. Karena kan tadi katanya kalau makan putih telur sehari mestinya sampai berapa tadi Dokter Christina, mesti sampai 10 butir atau ya kayaknya kalau benar-benar dalam rupa itu kita nggak sanggup ya. Tapi kalau ini ada sajian yang sudah pasti di dalam 1 botol Fresubin terdapat berapa itu, maka lebih memudahkan. Mengingat juga kalau ini ya nenek saya ya, dan juga banyak para pasien yang saya tangani para lansia kebetulan juga semua kesulitan di mengunyah Dokter Christina. Karena kan giginya sudah mulai ada penurunan, sebagian kropos. Ya jadi dengan kekurangan ini jadi kurang bisa maksimal mengunyah. Nah, ini membantu ya Dokter Christina. Oke. Ya, ada pertanyaan lagi Dokter Christina. Ini dari Dr. Ami Surini menanyakan, bagaimana caranya mencegah penurunan massa otot pada lansia? Silakan ini tentang ini. Yang pertama-tama sih tentunya asupannya harus kita penuhin terlebih dulu. Jadi untuk kalorinya, kemudian untuk proteinnya kita usahakan untuk istilahnya dipenuhi sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian yang kedua, kalaupun kita hanya memenuhi untuk asupan nutrisi saja itu tidak cukup dok, jadi harus ditambahkan juga dengan melakukan aktivitas fisik. Jadi ini seringkali salah kaprah orang-orang di masyarakat kita, kadang-kadang orang tua justru dibiarkan saja walaupun sebetulnya mampu untuk berjalan atau melakukan aktivitas ringan, justru dibiarkan aja misalkan duduk atau lebih banyak berbaring. Ini yang menyebabkan massa ototnya makin lama juga makin atrofi. Kita ketahui bahwa kalau otot tertentu yang kita tidak biarkan untuk dipakai tentunya akan mengalami atrofi dengan sendirinya, itu juga akan menurunkan massa ototnya. Sehingga apapun kondisinya seseorang itu, walaupun dia hanya bisa berbaring atau mungkin masih bisa melakukan aktivitas, tetap disarankan untuk melakukan olahraga dalam tanda kutip sesuai dengan kemampuannya. Jadi nanti tentunya disesuaikan nih dok, kalau misalkan dia hanya bisa berbaring, misalkan kita lakukan olahraga simpel, ini ada pernah saya dapatkan pasien juga dia hanya bisa berbaring, akhirnya dilatih untuk otot tangan dan kakinya dalam posisi dia tidur. Jadinya setelah dilakukan pemantauan berapa bulan ternyata bisa terjadi peningkatan. Jadi jangan dibiarkan hanya tidur terlentang begitu aja. Jadi harus dilatih. Sedangkan untuk orang yang bisa beraktivitas fisik,
kita sarankan nih kalau untuk olahraga, kalau dekat dengan posyandu atau apa, biasanya kan ada yang senam lansia. Kalau sekarang mungkin bisa lihat di internet, di YouTube, Iya. jadi bisa diikutin supaya bisa tetap fleksibel badannya, jadi nggak kaku-kaku, kemudian juga daya tahannya juga makin meningkat. Diharapkan kalau bisa melakukan seperti itu, masa ototnya paling tidak terjaga, tidak sampai terjadinya penurunan. Baik ya, Mungkin jadi bisa tetap membantu. harus ada olahraga ya, Dokter Kristina ya, Betul, Dok. pada warga senior. Ayo kita juga tetap aktif berolahraga apapun yang bisa dilakukan ya, apakah dalam kondisi berbaring atau apalagi kalau kita masih bisa aktivitas, lakukan aktivitas itu karena otot perlu dilatih untuk mencegah atrofi. Itu ya Dokter Ami, semoga terjawab ya. Kemudian sekarang pertanyaan berikut untuk Bu Fasya nih, ya Ibu Teresia Fasya, ini ada pertanyaan dari Ibu Herliana. Mau nanya tentang protein ONS, ini apakah terbuat dari hewan atau dari kedelai? Mungkin Bu Fasya bisa tolong jelasin nih. Iya, untuk untuk proteinnya sendiri itu dari kasein dan juga dari whey protein. Oke, jadi dari kasein dan dari whey protein ya. Iya. Oke, ya. Mungkin Dokter Kristina mau nambahkan tentang ini bahan Ya. dasar ONS. Kalau untuk ONS sih lebih dari hewani ya, mungkin pertanyaannya lebih lanjut karena mungkin ada orang-orang tertentu yang beberapa saya temuin yang vegetarian atau mungkin vegan, kadang-kadang mereka menanyakan kalau kebetulan produknya yang Presubin ini berdasarkan dari hewani, Bu. Jadi mungkin bisa dijadikan pertimbangan. Oke. Baik itu ya, mudah-mudahan sudah terjawab ya Bu Herliana. Berikutnya, sekarang ada pertanyaan dari Bu Yuhanti. Untuk pasien usia 65 tahun ya dengan riwayat serosis hepatis, nah saat ini kondisinya baik, hanya albuminnya yang rendah 2,8. Nah, selama ini konsumsinya putih telur dan ikan kutuk. Nah, untuk konsumsi seperti susu atau sejenis Presubin, bagaimana tahapannya? Mohon advisnya Dokter Kristina. Silakan. Oke, terima kasih pertanyaannya. Jadi untuk pasien yang dengan sirosis, kita lihat kalau pasiennya dalam kondisi normal, sebetulnya kebutuhan proteinnya juga akan agak tinggi. Kadang-kadang memang diperbantukan dengan putih telur atau ikan kutuk yang sudah sering didapatkan di masyarakat, tapi kadang-kadang albuminnya nggak naik-naik. Nah, ini kita perlu teliti terkadang karena asupan makannya sendiri yang utama tanpa putih telur dan ikan kutuknya itu biasanya tidak tercukupi. Jadi agak-agak susah untuk menaikkan albuminnya. Kalau energinya kita terpenuhi dengan proteinnya terpenuhi, itu bisa akan menaikkan albumin dengan sendirinya. Seperti itu, Bu. Mungkin kalau dilakukan pemberian ONS tentunya juga mempertimbangkan nih albuminnya dalam kondisi berapa dulu kadarnya, kemudian untuk fungsi ginjalnya bagaimana. Bila fungsi ginjalnya normal, kemudian albuminnya dalam tingkat berapa, kita nanti lakukan perhitungan sesuai dengan berat badan dan lain sebagainya untuk bisa memberikan berapa gram sih seharusnya protein yang dikonsumsi agar albuminnya bisa kembali dengan normal. Seperti itu, Dok, mungkin bisa menjawab. Ya, baik. Mudah-mudahan sudah terjawab ya, Bu Yuwanti. Berikutnya, ada pertanyaan lanjut lagi dari Ibu Margaret. Sekarang Ibu Margaret menanyakan apakah lansia boleh mengkonsumsi madu. Karena penjual madu terkadang ini dicampur bahannya dengan gula merah, sedangkan kita sebagai pembeli tidak tahu apakah madu asli atau campuran. Silakan Dr. Kristina menjelaskan tentang madu. Terima kasih Bu Margaret. Jadi untuk madu sendiri sebetulnya boleh, asalkan pasiennya tidak ada alergi dan tidak ada penyakit yang berhubungan dengan gula darah. Contohnya pada pasien dengan diabetes. Kalau misalkan pasien diabetes ingin mengkonsumsi, biasanya kita lakukan perhitungan dulu dan itu maksimal biasanya hanya 1 sendok sehari, Bu. Kalau untuk pasien yang tanpa gangguan gula darah, biasanya untuk konsumsi gula sendiri, baik dari gula biasa ataupun dari madu, itu secara normal sesuai dengan anjurannya pemerintah juga, kita maksimal dalam sehari itu hanya boleh 4 sendok makan. Jadi tidak boleh melebihi ini. Nah, kalau misalkan Ibu sudah mengkonsumsi nih madu 1 sendok, pertimbangkan juga apakah dalam menu makanan sehari-hari itu Ibu juga mencampurkan gula ke dalamnya. Kadang-kadang kan kalau waktu masak kita campurkan gula juga. Berapa banyak gula yang ada di dalam masakan. Atau mungkin nanti habis minum madu, minum lagi teh manis, gulanya berapa sendok. Jadi itu yang menjadi pertimbangan sih.
kalaupun takut antara madu asli atau tidak, ya sebagai patokan itu tadi 1 sendok atau 4 sendok kalau untuk orang yang tidak ada gangguan gula. Semoga bisa menjawab, Bu. Baik, ya, Bu Margaret, semoga sudah terjawab ya. Ya, saya masih menunggu apakah ada yang mau tanya lagi. Kita masih ada waktu. Setelah ini saya ingatkan, setelah ini kita akan berfoto bersama ya untuk supaya dokumentasi acara hari ini ya. Menarik sekali. Terima kasih Dr. Christina sudah sharing banyak ya tentang bagaimana nutrisi optimal untuk mencegah kita malnutrisi, terutama pada warga senior kita supaya opa oma kakek nenek sehat semua. Bu Fasya juga terima kasih banyak sudah sharing bagaimana produk Freshubin ya. Mungkin selama ini masyarakat belum banyak mengenal apa itu Freshubin dan di mana mendapatkannya. Oh ya, mungkin nanti bisa dibantu ya yang ingin mendapatkan Freshubin bisa dibantu Ibu Fasya, di mana kalau di Surabaya ini kebanyakan yang di sini para opa oma dari warga Surabaya sekitar, tapi ada juga yang di luar Surabaya, ada dari Malang, ada dari Bali ya, ada dari Jakarta, bahkan dari sahabat-sahabat Lions. Ya mungkin kita dengar sedikit ya sebelum kita berfoto bersama Presiden Yusuf Gunawan. Ya, Presiden Yusuf Gunawan, silakan mungkin Presiden Yusuf Gunawan dari teman sahabat-sahabat Lions, bagaimana kepedulian Lions Club tentang kebutuhan nutrisi masyarakat. Preskun, silakan Preskun. Ya, saya rasa Club juga peduli ya untuk para lansia, karena kita juga kadang-kadang mengadakan kegiatan-kegiatan untuk para lansia. Untuk kebutuhan nutrisi itu yang paling paham adalah para dokter ya. Kalau kita awam, kita mengikuti petunjuk dari para dokter aja gitu. Iya. Mudah-mudahan kegiatan sore hari ini membawakan manfaat, memberi tambahan pengetahuan bagi kita semua. Ya, terima kasih Preskun. Dan semangatnya Lions ini luar biasa. Presiden Yusuf Gunawan ini 30 tahun mengabdi di Lions Club Surabaya Surya dan Kencana. Luar biasa, kita tepuk tangan buat Presiden Yusuf Gunawan. Dan sebelum kami tutup, ada beberapa informasi yang akan saya sampaikan. Silakan saya akan gunakan materi dari slide. Baik. Ini dari kami, tim Iris Beauty Clinic mengucapkan terima kasih untuk semua yang sudah mengikuti acara ini. Kami informasikan tadi tentang wisata medis, pelaksanaan acara untuk pemeriksaan atau medical check-up adalah di Klinik Pratama Iris, bertempat di Jalan Manyar Tirtoyoso, Surabaya, dan pelaksanaannya adalah pada tanggal 11, 12, dan 13 November 2021, pagi hari adalah waktunya untuk pengambilan darah. Nanti akan ada 3 jenis pelaksanaan. Anda bisa memilih General Medical Check-up atau cek darah, ini senilai 398.000. Untuk Anda yang penyintas COVID, paket Medical Check-up penyintas COVID khusus ini senilai 895.000. Ya. Kemudian yang ketiga, kalau Anda ingin khusus cek pasca vaksin COVID-19 dan pengecekan kadar vitamin D, ini nilainya. Jadi kami menyediakan ini bagi Anda yang berminat untuk join dalam program Medical Check-up Wisata Medis, silahkan di screenshot. Sebentar, terlalu keburu Ufa. Silakan di screenshot halaman ini dan daftarkan pada nomor kontak WA kami atau di Instagram kami, Iris01 Beauty Clinic. Ya, baik sekali lagi. Acara untuk medical check-up wisata medis adalah tanggal 11, 12, dan 13 November di Klinik Iris, Surabaya. Berikutnya, slide berikutnya. Nah, ini adalah voucher untuk Anda semua peserta sore hari ini. Anda langsung mendapatkan voucher potongan 50.000 dan bisa digunakan untuk melakukan perawatan. Tadi saya sudah tampilkan macam-macam perawatan, mulai dari facial, mau body massage, mau hair treatment. Intinya untuk meremajakan kita, untuk merelaksasi kita, silahkan apa yang mau digunakan. Mau relaksasi dengan terapi bar, silahkan supaya kita bisa lebih lega, semua pikiran yang memenatkan kita lepaskan. Oke, ini adalah voucher perawatan dari Iris Beauty Clinic. Next lagi. Nah, silakan ini adalah voucher dari tour and travel kami
Silahkan di screenshot ya. Nilai voucher ini 200.000 dan Anda bisa gunakan untuk berwisata bersama keluarga untuk destinasi di Labuan Bajo dan di Pulau Bali. Next slide berikutnya. Ini adalah vouchernya untuk berwisata, ada contact number, CP adalah contact number-nya, silakan di screenshot. Bisa hubungi langsung nomor kontak ini bahwa Anda adalah peserta dari acara Beauty and Wellness Seminar Online Iris sore hari ini yang didukung oleh PT Presubin. Anda akan langsung mendapatkan voucher potongan 200.000 untuk berwisata di Nusantara. Next. Nah, kami mengingatkan Iris Palliative Beauty Care, terutama untuk warga senior kita, saat ini yang ingin kembali dilakukan medical check-up, ingin kami datang ke rumah, silakan dengan melakukan perjanjian atau mau telemedicine dengan kami, bisa pada hari-hari ini, hari Rabu, Kamis, Jumat, jam 10 sampai jam 4 sore, dengan melakukan appointment pada nomor kontak kami. Monggo yang mau di screenshot, bisa screenshot halaman ini dan bisa melakukan appointment. Kemudian berikutnya, untuk pelayanan perawatan, baik facial, perawatan hair treatment, ataupun untuk body, atau juga ingin hand and foot spa, bisa kami layani, dan untuk melakukan appointment di nomor-nomor berikut ini, silakan. Jadi kami tetap menjalankan semuanya dengan menggunakan alat pelindung diri dan tetap menjaga protokol kesehatan yang ketat demi menjaga kesehatan kita bersama untuk para nakes, juga untuk Anda sekalian, para pasien yang kami layani. Baik, dengan demikian acara sore hari ini sudah selesai. Terima kasih saya ucapkan terutama pada narasumber kami, Dr. Christina Rusli, kemudian pada Ibu Teresia Fasya dari PT Fresenius Kabi Indonesia, semoga sukses selalu, sehat semua. Juga kepada sahabat-sahabat Lions, ini khususnya kehadiran Presiden Lions Club Surabaya Surya dan Kencana, Presiden Yusuf Gunawan. Di sini juga ada Presiden Cynthia. Halo, apa kabar Presiden Cynthia? Terima kasih menyempatkan, dan para sahabat Lions semuanya. Opa, oma, kakek, nenek, salam sehat selalu semuanya. Ikuti nanti acara-acara berikutnya akan selalu kami share lewat WA pada opa oma semuanya. Salam sehat semuanya. Saya tutup acara ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur pada Tuhan, acara ini sudah berlaksana dengan baik.